Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara makhluknya, yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan berkehidupan, nikmat bergerak sebagai makhluk yang ahsanul takwin, makhluk yang diciptakan dengan sempurna. Kesempurnaan yang didapat berasal dari salah satu hirupan oksigen yang kita lakukan, bergenerasi dalam sel-sel tubuh kita, membentuk energi yang menggerakkan kita untuk melakukan amal kebaikan dan sholat Jumat pada siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, Nabiullah Khataban Nabiyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, para ulama yang telah memberikan kita pengajaran, ajaran syariah Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ajaran Islam menjadi ajaran yang benar maupun lahir maupun batin, maslahat lahir maupun batin. Jamaah rahimakumullah, hati menyeru pada diri sendiri juga pada jamaah. Marilah kita bertakwa, kita pertahankan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat ini jelas, tegas, menjanjikan bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan melakukan sholat dengan khusyuk, Allah akan berikan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan kita adalah, apakah kita termasuk orang yang beruntung? Kelompok yang dijanjikan Allah mendapatkan keberuntungan? Ada sebuah jawaban dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga Al-Fara tahun 2019. Dia membuat report tentang Muslim report di Indonesia. Riset yang dilakukan secara metode kualitatif, mewawancara langsung pada jamaah secara sampling, multi random sampling. Dan dari penelitian itu, semua sepakat bahwa agama Islam adalah penting dalam kehidupan. 80,2% menyatakan seperti itu. Akan tetapi, persentase orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar itu hanya 38,9%. Sungguh mengejutkan. Sisanya 60% lebih adalah orang yang tidak sholat dengan benar. Hanya 4 dari 10 orang Islam yang diwawancara melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau di breakdown dari data itu, yang 4 itu ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah, ada yang kadang-kadang berjamaah. Yang 60% lebih itu, kalau di breakdown, memang sedikit, hanya 0,4% yang tidak pernah sholat. Tapi sisanya 50% lebih orang sholat bolong-bolong, kadang-kadang belang betong dan sebagainya. Bahkan kalau kita teliti lagi, yang 60% itu, masing-masing ada yang tidak paham sholatnya dan tidak tahu apa itu sholat. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari data tersebut kita harus prihatin. Kita bisa melihat pantas saja hanya 4 dari 10 orang yang umat Islam Indonesia yang melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, baik berjamaah maupun tidak berjamaah. Jadi mayoritas umat Islam Indonesia sebanyak 6 dari 10 tadi tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Kondisi perilaku sholat ini atau karakter sholat ini menggambarkan bagaimana karakter masyarakat kita. Karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan sholat adalah
ajaran yang Allah wajibkan dan tidak boleh ditinggalkan. Salat adalah sesuatu yang Allah wajibkan bahkan sampai diberikan langsung pada Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Manusia umat Islam adalah kelompok orang-orang yang mudah tergoda karena dia tidak salat dengan benar. Karena salatnya menjadi benteng yang sangat rapuh, tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan maksiat, tergoda melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah menggambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah ya Muhammad kitab Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam salat itu lebih utama dibanding ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini jelas bahwa barang siapa umat Islam yang mengerjakan salat dengan benar, dia akan tercegah, akan tertolak dari perbuatan keji dan munkar. Kalau melihat penelitian tadi, bahwa wajar kalau 60% atau mayoritas itu mungkin masih melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak perlu diperbuatan. Karena masih ada benteng salat yang sangat rapuh. Hanya salat yang benar yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat adalah ibadah yang lebih besar keutamanya. Dengan salat, godaan bisikan setan untuk berbuat dosa dan maksiat akan tertolak. Manusia yang melaksanakan salat dengan benar akan terlindungi dari godaan setan. Akan menggambarkan akhlak yang baik. Maka kita paham dengan data ini kenapa masih banyak umat Islam yang masih terpuruk. Umat Islam yang sakit fisik maupun spiritualnya, tergoda dengan perbuatan yang buruk, korupsi, berbohong, minta perbuatan akhlak buruk lainnya, sehingga ada istilah salat terus maksiat jalan, karena sesungguhnya karakter salat tidak menginfiltrasi jiwanya untuk menolak perbuatan yang keji. Kita bisa paham dari pilkada kemarin, sekitar 20% lebih orang yang memilih yang dicalonkan dan didorong oleh ulama sebagai pilihan yang baik. Sisanya adalah orang-orang yang mungkin para ulama sudah menjadikan ada yang harus tertolak. Kita paham dari gambaran ini 60%, 40% kurang, sang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, keutamaan salat dalam membentuk kualitas manusia tergambar dalam beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama hadis Nasa'i. Rasulullah bersabda, yang pertama-tama dipertanyakan dihisab terhadap seorang hamba pada hari akhirat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalan lain juga akan baik. Apabila salatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi. Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, bahagiakan aku dengan salat." Salat adalah sumber ketenangan jiwa dan kegembiraan. Ketenangan jiwa ini juga digambarkan Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inul qulub bi dzikrillah. Allah bi dzikrillah tanil qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya mereka zikir pada Allah, mengingat Allah akan tentram. Sungguh dengan zikir pada Allah dia akan tentram hatinya. Tatma'inul qulub. Salat adalah sebuah zikrullah. Struktur salat dari mulai takbir sampai salam adalah sebuah zikrullah yang akan memberikan ketentraman hati. Hati yang tentram akan memberikan dampak kesehatan fisik dan spiritual, sehingga menjaga kualitas manusia, akhlak maupun kesehatan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya tidak ada di depanmu sebuah sungai bersih, di depan pintu mereka salah seorang kalian, dan dia mandi tiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Nabi menjawab, demikianlah pemisalan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim. Salat membersihkan diri manusia dari kesalahan yang pasti selalu kita buat karena kita adalah tidak tahan godaan. Salat 5 waktu akan menjaga kita dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setan, godaan setan. Barakallah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Dari paparan tadi kita berpikir,
Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan benar? Bahkan tidak hanya sholat 5 waktu, juga sholat-sholat sunat yang lain, sholat tahajud, sholat sunat rawatib, sholat duha dan sebagainya. Rasulullah memberikan jawaban dan bahkan memperingatkan dalam hadisnya, riwayat Ahmad dan Tabrani. Rasulullah bersabda bahwa yang pertama kali diambil umat Islam adalah khusyuk dalam sholat, sehingga hampir-hampir tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi sudah ada peringatan Rasulullah 14 abad yang lalu. Ada risiko kehusuan itu akan diambil. Bagaimana salat itu bisa menjaga kualitas kita? Salah satu yang digambarkan di ajaran salat adalah salat dengan tumaninah. Salat tumaninah akan memberikan kehusuan dan fadilah fisik maupun spiritual. Tumaninah adalah benar dalam gerakan dan dalam bacaan, sehingga memberikan dampak spiritual karena zikrullah, bacaan dan gerakannya. Kita harus paham apa yang dibaca. Kita harus memaknai apa yang diungkapkan selama salat. Dan kita paham gerakan-gerakan yang benar. Riset menunjukkan bahwa saat sholat gerakan tumaninah akan terjadi traksi-distraksi struktur sendi. Traksi-distraksi struktur sendi tulang belakang, sendi tulang kaki, sendi tangan. Itu menimbulkan kualitas struktur yang sangat baik. Apalagi dilakukan dengan tumaninah, pelan-pelan dan khusyuk. Yang kedua, pada saat gerakan-gerakan tumaninah akan terjadi perfusi jaringan aliran darah yang optimal. Sudah ada penelitian banyak sekali kalau kita browsing itu, bagaimana aliran darah akan sangat deras ketika kita sujud, kita ruku, kita tawaruk, kita iftiros atau kita itidal. Syaratnya dilakukan dengan cara tumaninah. Tumaninah gerakan adalah ringan, tidak terburu-buru, dinikmati. Apalagi tumaninah dalam bacaan, kita paham yang dibaca. Maka ayat tadi yang dalam surat Ar-Rum katakan, Allah badzikrillah tanil qulub. Ketika bacaan dipahami dan kita tenggelam dalam bacaan itu, maka akan muncul tumaninah, ketenteraman hati. Penelitian membuktikan hati yang tentram akan menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan. Hormon-hormon yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh manusia. Maka pada saat itu pasangan struktur sendi tumaninah dalam fisik, tumaninah dalam bacaan akan meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh, akan meningkatkan kebugaran, akan meningkatkan kesegaran. Wajar kalau sholat dilakukan dengan benar akan memberikan kualitas fisik yang baik. Bahkan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 45 akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jamaah rahimakumullah, ada sindiran atau celaan bagi manusia yang tidak tumaninah dalam sholat. Disabdakan Nabi dalam riwayat Al-Hakim, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah pencuri yang mencuri sholatnya. Mereka bertanya, Rasulullah, apa itu pencuri sholat? Rasulullah bersabda, yaitu tidak mengerjakan sholat dengan tumaninah, ruku dan sujudnya. Sindiran dan celaan dan mungkin peringatan dari Rasulullah. Sesungguhnya kita adalah pencuri jika sholat kita tidak khusyuk dan tidak tumaninah. Tidaklah ada penyimpangan moral dan tindak kejahatan yang terjadi di tengah kaum muslimin kecuali bersumber pada kelalaian dan buruknya sholat. Jika sholat yang baik, insya Allah secara umum di masyarakat akan terjadi perbaikan-perbaikan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Thaha, dan perintahkanlah, surat At-Thaha 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak memberikan rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah takwa. Sholat yang didirikan dengan tumaninah dan sabar menjamin diberikannya rizki dari Allah. Maka kita perbaikan sholat kita, Allah akan memperbaiki dan memberikan rizki kepada kita. Banyak di antara ulama salaf menyampaikan bahwa siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Ucapan ini bukan tanpa dasar. Sholat yang khusyuk mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, ketundukan total kepada Allah. Semua ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, marilah kita azamkan diri kita untuk menjaga setidaknya sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tumaninah. Jika kita mampu, tambahkan dengan sholat sunat, apapun yang kita mampu lakukan. Sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, sholat duha. Insya Allah akan Allah ringankan, akan Allah mudahkan. Ketika kita mampu, maka setan akan tertolak untuk menjaga kita. Kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, keji dan munkar. Menjaga kualitas amal kita dan fisik kita hingga kita wafat nanti dalam keadaan beriman.
Marilah kita juga mulai mengajarkan dan menjaga sholat ahli kita, keluarga kita. Mampu menjaga dan memelihara sholat keluarga kita dengan khusyuk dan tumanina. Saling mengingatkan atau mengajarkan. Insya Allah akan ada perbaikan. Keluarga yang sudah diperbaiki akan menjamin sebuah kehidupan yang sangat baik. Kita akhiri khutbah pada siang hari dengan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, Jazakumullah. Kita mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana dolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya muqawwil sulub, ya muqallibal qulub, sabit qulub ala dinik, sabit qulub ala dinik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa sallallahu alaikum wa la ilaha akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.